Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita siang dan malam, sehingga sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat. Yang terbesar setelah iman dan Islam yaitu nikmat kesehatan. Semoga kesehatan dan kesempatan yang kita dapatkan ini benar-benar bermanfaat ya. Kita mampu memanfaatkan dengan maksimal untuk berbagai macam kemaslahatan, baik maslahat-maslahat yang urusannya dengan kehidupan dunia, lebih maslahat untuk urusan agama dan akhiratnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita ingin membincangkan seputar masalah taubat. Pemirsa yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri bahwasanya tidak seorang pun dalam hidupnya melainkan pasti pernah berbuat kesalahan, besar maupun kecil. Baik kesalahan itu yang langsung hubungannya dengan Allah, seperti kita meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan larangan-larangan. Ini adalah dosa yang langsung antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga selain dosa kita kepada Allah, banyak dosa-dosa yang terjadi antar sesama kita, antar sesama manusia. Oleh karena itu penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui, agar supaya kesalahan-kesalahan kita baik yang kepada Allah maupun kepada sesama manusia ini bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada satupun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika hamba itu berdatang kepada Allah, bertaubat, memohon ampun, melainkan Allah pasti akan mengampuninya. Jadi siapa bilang Allah tidak akan mengampuni dosa? Allah terbuka untuk mengampuni dosa hambanya, terbuka untuk menerima taubat hambanya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, Allah pasti akan mengampuni. Untuk itu maka kita mengenal ada yang namanya taubat. Sebagaimana Allah telah nyatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Para ulama telah menyatakan bahwa taubat itu wajib ya. At-taubatu wajibun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari segala dosa. Jadi kita wajib bertobat dari segala dosa. Ketika maksiat itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan hak-hak Adam, maka cukup 3 syaratnya. Jadi ketika kita berbuat dosa, seorang hamba berbuat dosa kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia, maka
cukup 3 syaratnya. Yaitu ayyuklika anil maksiyah. Jadi melepaskan diri atau mencabut kemaksiatan atau berhenti dari maksiat. Berhenti dari maksiat, ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha, disertai dengan perasaan menyesal. Disertai dengan perasaan menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Ya Allah, kok saya sampai terbuat sedemikian? Menyesal, disesali. Dan kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam kuat, berhasrat kuat, berkeinginan kuat untuk tidak kembali mengulangi dosa yang pernah dilakukan. Ini syarat ketiga ketika dosa itu hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka taubat itu telah memenuhi syarat. Tetapi ketika salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka hilanglah syarat-syarat taubat dan tidak sah taubatnya. Dan ketika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, maka ditambah satu lagi, yaitu adalah ayyabru'a min haqqi sahibiha, supaya membersihkan hak-hak saudaranya. Kalau itu berkaitan dengan harta, kembalikan. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan, saling memaafkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu adalah merupakan syarat daripada taubat, agar taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Watubu, dan bertobatlah kalian, ya, ilallahi jami'a, bertobatlah kalian kepada Allah jami'a, semuanya. Jadi semua dosa kita bertobat kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Yaitu di dalam surat Nur ayat ke-31. Jadi wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah jami'a, semuanya, wahai orang-orang beriman, biar kalian ini menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, ya. Wa anistaghfiru, dan mohonlah kalian ampunan rabbakum, kepada Rabbmu, wa tubu, dan bertobatlah kalian ilaihi, kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Tahrim ayat ke-8 Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini tentang taubat. Kemudian secara definisi pengertian taubat itu, secara bahasa, taba yatubu, ya, taubatan, ya. Taba yatubu taubatan itu artinya kembali. Nah, kembali kemana? Yaitu kembali kepada kebenaran, kembali kepada kesucian. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah bersih, suci, tidak bersalah. Tapi kemudian akibat dari berbagai aktivitas manusia dengan berbagai interaksi, maka memungkinkan seorang terjerumus pada kesalahan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan lisannya maupun dengan tindakannya. Karena itulah maka dituntut untuk kembali kepada asalnya, bahwa manusia itu memang bersih, suci, tidak bersalah. Ini secara bahasa. Jadi taba yatubu ayat raja'a, itu kembali. Kemudian secara syara'an, secara syariat, taubat itu bimakna ar-ruju' minal ma'siyah
ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atihi. Ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atihi. Kembali dari berbuat maksiat kepada Allah untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, tidak seorang pun kecuali pasti pernah berbuat kesalahan besar maupun kecil, disengaja maupun tidak. Maka tidak mungkin manusia itu bersih dari kesalahan. Karena itu maka Allah memberikan solusi agar seorang terbebas dari kesalahan, yaitu dengan cara bertaubat. Dengan taubat yang memenuhi syarat tadi, ketika dosa itu berurusan dengan Allah, cukup 3 syaratnya, yaitu melepas kemaksiatan yang pernah terjadi, kemudian menyesali permaksiat yang pernah dilakukan, kemudian bertekad kuat untuk tidak kembali kepada maksiat yang pernah dilakukan. Dan ketika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, hakul adam, maka kemudian di-clearkan antar mereka, saling memaafkan. Kalau itu berkaitan dengan harta, kembalikan. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan, saling memaafkan dan lain sebagainya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang menyadari kesalahan dan kemudian mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Jangan pernah kita mengatakan, saya sudah kadung terkenal menjadi orang yang berdosa besar, dah sekalian aja. Kalaupun saya tobat pun orang tidak akan lagi percaya dengan saya. Tidak boleh ya. Karena Allah itu sangat luas ampunannya. Bahkan ampunan Allah lebih luas dari dosanya. Demikian, semoga sekelumit yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.